Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya di Gitar Aroma. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk bisa meneduhkan hati, menenangkan jiwa kita untuk kita bisa berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami untuk kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan itu kemudian kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kasih karunia daripada Tuhan cukup untuk kami. Berkati setiap kami dimanapun saudara-saudara kami berada mendengarkan kebenaran ini, kiranya dikuatkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-53. Lukas 12 ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-53. Saya akan bacakan kepada kita, dan mari saudara bisa memperhatikan, mendengarkannya. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya, laki-laki dan anak melawan anaknya laki-laki, dan anaknya laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu menantu melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Nah, saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, teks ini pada umumnya diduga atau seringkali digunakan untuk menyerang kekristenan, bahwa ini loh Yesusmu saja, Allah yang kau percayakan itu, yang kau percayai itu bukan membawa damai. Dia jelaskan bahwa dia membawa api dan dia membawa pertentangan. Dia tidak mengharmoniskan sebuah keadaan atau keluarga. Nah, bagaimana mungkin kemudian engkau bisa percaya kepada Allah yang seperti itu? Bukankah Allah yang semestinya itu adalah membawa damai? Bukankah Allah yang semestinya itu membawa harmoni di dalam setiap keluarga? Bahkan Yosua itu pernah berkata bahwa aku dan seisi rumahku akan memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Berarti ada sesuatu yang menarik di dalam diri Allah yang dikenal, yang dipahami oleh Yosua. Ada sesuatu damai yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa ditemukan di tempat yang lain, yang hanya ditemukan di dalam Allah, di dalam pengalaman Yosua. Tetapi kenapa di dalam bagian ini kemudian Yesus mengatakan bahwa aku membawa pertentangan. Jangan berpikir bahwa aku membawa damai. Saudara, ini menjadi satu bagian yang dianggap kontradiksi dengan kalimat-kalimat yang diungkapkan di dalam perjanjian lama. Misalnya di dalam kutipan atau nubuatan daripada Yesaya, bahwa dia yang akan datang itu adalah Raja Damai. Namanya ajaib, perkasa, perbuatannya itu luar biasa. Dan dia sekali lagi Raja Damai, saudara. Bagaimana kemudian teks ini bisa dicocokkan? Bukan dicocokkan barangkali ya. Bagaimana bisa Yesus berkata bahwa dia datang bukan untuk membawa damai, sementara kehadirannya itu dinubuatkan sebagai Raja Damai? Bagaimana bagian ini kita pahami dengan baik dan benar, dan itu akan menolong kehidupan kita menjadi kehidupan Kristen yang tidak kaleng-kaleng, tidak gampangan. Begitu, saudara. Nah, saudara perhatikan bahwa sebelum ayat yang ke-49 ini, Yesus sudah membicarakan tentang bagaimana kita itu selalu setia, selalu mengharapkan kasih karunia daripada Tuhan, dan bagaimana kita itu betul-betul menata layanan hidup kita itu menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Oleh karena apa? Akan ada masa yang sangat menyulitkan. Akan ada masa yang meneteskan air mata. Akan ada masa di mana kita tidak bisa mengunyah makanan kita itu dengan baik. Kita tidak bisa minum kopi dengan baik, dengan tenang, saudara. Karena ada begitu penderitaan yang menyakitkan, yang meneteskan air mata, yang mencabik-cabik hati kita dan jiwa kita, yang bahkan membuat kita itu meragu kepada Tuhan Yesus, kepada iman kita itu sendiri.
Saudara, penderitaan itu menjadi alat yang baik sebetulnya di dalam iman Kristen untuk menuntun kita kembali kepada Allah. C.S. Lewis itu pernah berkata demikian, saudara, bahwa dalam kebahagiaan Allah itu berbisik. Dalam hati nurani Allah berbicara. Tetapi dalam penderitaan Allah berteriak, memanggil setiap kita. Nah, masalahnya sekarang adalah ketika terjadi penderitaan, ketika terjadi kesulitan, kita tidak menduga melihat Allah itu berteriak. Yang kita tahu adalah kita akan berteriak kepada Tuhan. Justru sebaliknya, kita menduga dia, kita menyalahkan Tuhan itu. Oh, kok begini? Kalau kamu benar-benar baik, berkuasa, lakukan dong sesuatu yang baik bagi saya. Lepaskan aku dong dari pergumulan ini. Berikan aku ketenangan dong Tuhan. Kalau engkau tidak bisa menjadi Tuhan yang semesti yang kita pikirkan, lebih baik saya jadi Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir begitu, saudara. Tapi pikiran itu keliru. Pikiran kita itu keliru. Maka di dalamnya Yesus telah memberikan peringatan dalam ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-48. Masuk pada ayat yang ke-49, saudara. Maka Yesus berkata, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi." Api, saudara, kita bisa duga dua pengertian. Digunakan sebagai dua simbol pula. Simbol yang pertama itu, saudara, itu bentuk kehadiran Allah. Kita ingat ketika satu peristiwa antara Musa dengan Tuhan, ketika semak-semak itu menyala, ada api di sana, dan Tuhan memberikan peringatan kepada Musa untuk tidak mendekat dan membuka kasutnya. Karena itu api. Itu melambangkan tentang kehadiran daripada Allah. Api dalam pengertian yang berikutnya juga, saudara, kalau kita ingat Mazmur 50 kemarin itu dikatakan bahwa di hadapan Allah api itu mencilat, ya, begitu menghanguskan, bahwa Allah itu juga diduga sangat menghanguskan, saudara. Nah, mana yang digunakan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini? Api pula dilambangkan misalnya Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Roh Kudus, ada lidah-lidah api ketika peristiwa Pentakosta. Nah, apa yang dimaksudkan dalam bagian ini? Saudara, ini cenderung kepada ditafsirkan dia, beberapa penafsir kawakan itu menduganya sebagai penghakiman daripada Allah. Bahwa Yesus datang untuk memberikan penghakiman kepada bumi. Dan betapa diharapkan hal itu sudah terjadi. Penghakimannya itu, saudara, yaitu memisahkan, ya, mana miliknya dan mana yang bukan miliknya. Meskipun nanti dalam peristiwa kedatangan Kristus kali kedua, saudara, peristiwa itu menjadi sempurna. Seluruh apa yang kita rasakan, kita nikmati sampai pada saat ini, saudara, dalam istilah lain itu already but not yet, saudara. Bahwa semua telah tetapi belum. Kita bisa mendoakan orang sakit itu menjadi sembuh, bisa, tapi belum sempurna. Kita bisa mengusir setan, iya, tetapi belum sempurna. Kita mengalami kemenangan dalam penderitaan, iya, tapi belum sempurna. Nanti ketika kita berjumpa dengan Kristus Yesus kali kedua, ya, maka semuanya menjadi sempurna. Jadi ujungnya, pusatnya ke sana, saudara. Nah, penghakiman yang telah dilakukan dimulai oleh Tuhan Yesus itu memang ada pihaknya. Ada orang yang bersama-sama dengan dia dan ada orang-orang yang tidak bersama dengan dia. Dan ayat yang ke-50, saudara, dia katakan, "Aku harus menerima baptisan dan betapa kesusahannya hatiku sebelum hal itu berlangsung." Nah, saudara, apa maksudnya ini? Baptisan itu ini dikaitkan dengan air. Nah, sebetulnya beberapa ahli itu berkata begini bahwa Yesus sedang membicarakan tentang kematiannya, ya. Aku harus menerima baptisan. Artinya begini, kematian Kristus itu adalah sesuatu yang harus baginya. Kematian Kristus itu adalah rencana daripada Allah. Kematian Kristus itu, penderitaan yang dia harus tanggung itu adalah sesuatu yang memang pantas untuknya. Itu sebabnya, saudara, ketika Petrus itu menarik Yesus, ketika Yesus berkata dia harus menderita dan akan mati di Yerusalem, maka Petrus itu menariknya ke arah ke samping dan berkata, jangan sampai hal itu terjadi. Jangan sampai hal itu terjadi. Dan apa kata Yesus kepada Petrus? Nyala engkau, Petrus. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah.
Engkau hanya memikirkan tentang manusia, pikiran manusia. Saudara, perhatikan. Orang yang menggugat kematian Kristus, yang tidak merela Kristus mati, adalah pekerjaan daripada setan. Hati-hati, saudara. Bahkan ketika saudara tidak mengakui kematian, kebangkitan daripada Kristus Yesus itu pekerjaan daripada setan. Jadi hati-hati sekali. Nah, maka di dalamnya, saudara, dalam bagian ini Yesus berkata, aku harus menerima baptisan, aku harus mati. Ya. Dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kita ingat kalimat ini yang hampir sama sebetulnya doa Yesus, ya. Ketika di Taman Getsemani dia berkata bahwa hatiku sangat susah, seperti mau mati rasanya. Sebentuk itu, segitu keadaan penderitaannya, kematian yang akan dihadapi oleh Tuhan Yesus. Lalu ayat yang ke-51, saudara, dikatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Saudara, ekspektasi atau harapan daripada sekian banyak orang kepada Tuhan Yesus adalah membawa damai. Khususnya keadaan Israel pada waktu itu yang diduga, saudara, bahwa Mesias itu adalah Mesias politik yang membawa pembebasan kepada orang Israel. Dan Israel kembali kepada sebuah zaman di mana zaman Daud atau zaman kepemimpinan yang tidak ada perang, yang tidak ada juga yang memerintah daripada orang Israel. Mereka itu diperintah di dalam damai. Saudara, dugaan sebagian orang yang mengikut Yesus pada waktu itu seperti itu. Dan itu yang mereka gadang-gadang mereka sampaikan kepada banyak orang juga, saudara. Mereka melakukan pemberitaan bahwa ini nih Yesus yang akan membawa damai. Dan di dalam Alkitab sudah dinubuatkan bahwa dia itu pembawa damai. Dan Yesus membalikkan keadaan itu, pikiran mereka bahwa saya datang bukan untuk membawa damai loh. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Apa yang akibat daripada kedatangan Kristus? Yaitu pertentangan. Ayat yang ke-52 sampai ayat yang 53 itu merupakan ekspresi dari pertentangan yang ada. Dan itu dilakukan, saudara, digunakan oleh Yesus di antara orang-orang yang terdekat, di dalam rumah. Nah, apa artinya, saudara? Bahwa ternyata mengikut Yesus itu ada konsekuensi yang amat serius. Ada bagian-bagian di mana kita bisa menyakiti, bahkan tersakiti oleh kebenaran daripada Kristus Yesus. Ada yang berpihak kepada Yesus Kristus, ada yang tidak. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nyatanya begitu kan. Ada di dalam keluarga orang-orang yang takut akan Tuhan, dan ada yang tidak milik daripada Kristus Yesus. Dan ini terjadi pertentangan. Segala sesuatu yang terkait dengan Yesus, antara yang berpihak dengan Yesus dan yang tidak berpihak kepada Yesus, selalu menimbulkan pertentangan. Dan ini yang Yesus katakan. Dia datang untuk membawa perpisahan antara miliknya dan yang bukan miliknya. Bukan kemudian kita memilih, bahwa saya jadi menantu, saya akan berantem dengan menantu. Kalau saya adalah ayah, yang saya akan berantem dengan anak saya laki-laki. Tidak dalam pengertian itu, saudara. Kita tidak disuruh dalam keluarga itu saling berantem, saling bertentangan. Bukan itu poinnya. Tetapi nanti akan tiba waktunya bahwa milik Kristus dan yang bukan milik Kristus itu akan terjadi. Dan itu pasti akan terjadi pemisahan ke depan di waktu yang Tuhan tentukan. Maka sebetulnya ini bagian dari ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-48, saudara. Bagaimana kita itu betul-betul mempersiapkan diri, berdedikasi kepada Tuhan. Betul-betul mempersembahkan hidup kita itu hanya kepada Tuhan. Bahwa kita setia kepada Tuhan. Bahwa di dalam mengikut Yesus itu tidak gampang. Iya. Yesus pernah katakan kan bahwa ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita memilih untuk mengikut Yesus. Kita harus menyangkal diri, kita harus memikul salib kita, dan kita mengikut Dia. Memikul salib, saudara, dalam pengertian Yesus itu bukan karena misalnya ya anak-anak muda yang kuliah ujian, dia ujian dan dia berkata, oh iya saya harus menanggung salibnya. Saudara, itu bukan salib. Salib yang dimaksud dalam bagian ini adalah ketika kita berdiri dalam kebenaran dan kita menderita. Kita tidak korupsi.
Sementara orang yang ada di kiri kita, bahkan mungkin kita dituduh korupsi, kita dituduh mencuri. Nah, itu baru salib. Melakukan kebenaran tetapi menderita. Berkata jujur itu tentu akan menyakitkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak hal yang perlu memang kita siapkan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ada konsekuensi yang harus kita tanggung dan kita harus pikirkan itu. Maka memang sekali lagi untuk mengikut Yesus, tidak sekedar bicara tentang berkat, kesembuhan dan segala macam, tidak selalu bicara itu, saudara. Tapi begitu mengikut Yesus itu lebih kepada komitmen, kesetiaan. Hati ini dipersembahkan kepada Tuhan. Entah itu sembuh, entah tidak sebetulnya dalam sakit penyakit. Tapi hati kita itu tetap mengikut Dia. Saudara, mungkin baru kali ini saya membicarakan. Saya punya mata ini dari 2003. 2003 tidak bisa melihat secara normal. 2003 sampai sekarang, saudara, saya mengalami kebutaan sebelah kanan saya. Buta, tidak bisa melihat dengan normal. Maka saya memakai kacamata itu bukan gaya-gayaan, saudara. Tapi saya tidak peduli lagi bahwa Tuhan yang memiliki tubuhku, Tuhan akan memberikan kekuatan. Betapa mata itu penting, bukan? Saudara, saya tetap berharap bahwa Tuhan punya kekuatan untuk menolong dan untuk memberkati. Saudara, mari kita belajar mengikut Yesus dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan total. Jangan berpaling daripada Tuhan Yesus. Dia terlalu ajaib. Apakah tidak ada damai dalam Yesus Kristus? Saudara, damai yang dipikirkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi itu damai yang tidak diberikan oleh dunia ini. Yang termuat, terkandung, dan ada di dalam Yesus Kristus. Ada damai. Tapi bukan damai yang seperti yang dipikirkan oleh orang-orang dalam bagian ini. Sekali lagi, damai yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini hanya ada di dalam Yesus Kristus. Setia dan bertekunlah kepada Sang Hidup itu sendiri. Roh Kudus akan memampukan setiap kita. Dengan kita setia, saudara, kita membuktikan bahwa orang-orang yang betul-betul dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak tergoyahkan. Ya, tidak tergoyahkan. Dan sekali lagi, semuanya itu menjadi pujian, penghormatan kepada Allah. Saya Gitar Aroma. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami disegarkan, dikuatkan oleh firman. Kiranya Engkau menolong, memberkati setiap kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami berbuat, kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.